pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat dimanapun Anda berada. Nah, kita kali ini akan bincang-bincang mengenai kurikulum nasional yang akan di-launching oleh kementerian. Namun, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Nah, para guru, para siswa BPG, dan para pecinta pendidikan di Indonesia, yuk subscribe di channel ini supaya channel ini bisa menjadi penyambung lidah antara guru, mahasiswa, pendidikan dengan kementerian. Nah, kalau saja video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten kami. Apa yang kita bicarakan ini? Kita berada di episode 2. Kita akan berbicara mengenai apakah kurikulum Merdeka ini ketika diluncurkan sebagai kurikulum nasional, guru-guru siap dalam arti guru seluruh Indonesia, bukan guru di Jakarta Selatan saja. Dan tentu saja narasumber kita adalah Bapak Dudung Abdul Qadir. Beliau adalah Sekjen PBBGRI. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof. Alhamdulillah, sehat walafiat. Kita puasa. Saya hari ketiga, Pak Dudung mungkin hari kedua. Dan Sama. insya Allah kita Idul Fitri bersama-sama. Nah, Siap. Pak Dudung, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bagaimana kurikulum Merdeka akan dijadikan kurikulum nasional? Apa pandangan PGRI maupun pandangan pribadi Pak Dudung? Apalagi pandangan PGRI sebagai sekjen, saya kira bisa mewakili ribuan guru di negeri ini. Pak Dudung. Ya, terima kasih, Prof. Selamat menunaikan ibadah saum bagi sahabat-sahabat dan saudara-saudara Muslim di seluruh Indonesia, terutama para guru. Tetap semangat, berinovasi, dan berkreativitas. Nah, 8 bulan yang lalu, Prof, kami PGRI diundang oleh BRIN terkait dengan perspektif PGRI terhadap kurikulum Merdeka. Ada 3 perspektif yang kami sampaikan respon dari kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah kami meninjau dari perspektif teori kebijakan. William Dunn itu ada 7 tahapan sehingga kebijakan itu dikategorikan kebijakan yang baik. Oke. Nah, panjang sekali ceritanya kalau saya sampaikan di Sianto.id. Singkat cerita, dari analisa kebijakan teori dari William Dunn, mulai dari apakah kurikulum Merdeka itu melalui tahapan kebijakan yang baik. Nah, kami melihat ada beberapa tahapan-tahapan dari analisa kurikulum ataupun analisa kebijakan yang masih perlu diperbaiki dari teori kebijakan. Ini bukan kata Dudung Abdul Qadir, bahkan bukan kata PBBGRI, tapi pesan dari teori analisa kebijakan. Apakah sudah merata? Apakah sudah siap sumber daya? Apakah sarana prasarana sudah disiapkan dengan sedemikian rupa ketika kebijakan ini diimplementasikan? Dari kajian ini saya melihat beberapa hal harus banyak catatan dan harus banyak kajian terkait dengan kurikulum Merdeka. Itu yang pertama, dari analisa teori kebijakan. Yang kedua, dari perspektif reform of curriculum. Dari perspektif reform of curriculum juga sama. Mengapa kurikulum ini di-reform, kemudian ada masalah-masalah apa, untuk apa reform of curriculum. Ini juga sama. Dari naskah akademik yang kita baca dan dari fakta-fakta yang kita lihat, antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka tidak jauh berbeda, hanya merubah
Nama saja, Prof. Nah, Ya, terus ya. yang berikutnya, saya melihat teori dari Hilda Taba bahwa kurikulum itu ibarat pohon, Prof. Ya, ya. Memiliki akar, memiliki batang, memiliki ranting, memiliki daun, memiliki bunga, dan memiliki buah. Yang harus direpom dan diperbaiki terus-menerus dalam konsep teori reform of curriculum adalah buah, bunga, batang, dan ranting. Hmm, Akar dan batangnya itu tetap. Sehingga ada gium ganti menteri ganti kurikulum tidak akan terjadi, hanya perbaikan. Buah bisa jadi dalam sebuah pohon buah itu busuk. Daun bisa jadi kering, ranting juga bisa jadi kering. Mungkin ibarat buah materi-materi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman diganti, Prof. Daun, kade-kade yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman juga sama harus diganti. Kita harus reform menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan ranting, ya mungkin mata pelajaran yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus direform dengan analisa dan kebijakan serta analisa sesuai dengan kemajuan-kemajuan zaman. Tiga perspektif. Yang kemudian yang ketiga, Prof, dari perspektif teori kebijakan anggaran. Saat kurikulum 2013 dulu, itu dinikmati oleh seluruh sekolah, seluruh guru, dahsyat sampai ke pelosok-pelosok. Sarana prasarana sumber belajar juga ada, itu anggarannya hanya 2,8 triliun, Prof. ya, ya, ya. Sekarang Ini Pak, kurikulum Merdeka tahun 2021 yang hanya diikuti oleh 50 ribu guru, 50 ribu sekolah. guru, 50 ribu guru, Prof. 2.500 sekolah, prototipe kurikulum awalnya. Oke, ya, ya. 2.500 sekolah, itu anggarannya berapa? 4,6 triliun. Dari teori kebijakan anggaran pun kurikulum Merdeka sudah bisa hubungannya dengan kajian teori analisa kebijakan ya jauh dari efisien ataupun efektif. Jadi kalau menurut saya belum lagi tadi menurut teori apa namanya analisa teori kebijakan William Dunn bahwa penyiapan sumber daya guru, kemudian sarana prasarana, disparitas yang sangat jauh antara sekolah di tengah dengan sekolah di pinggiran. Ini menjadi kendala dalam mengimplementasikan kurikulum 2000 kurikulum Merdeka. Belum lagi VMM yang wajib bagi guru. Ini menjadi sebuah apa namanya sebuah masalah terutama di sekolah-sekolah yang wilayah blank spot atau wilayah-wilayah yang masih jauh dari jaringan. Ini persoalan yang mungkin menyisakan jadi efek domino dari bagaimana kurikulum Merdeka ini akan dijadikan sebagai kurikulum nasional. Itu Prof, Ya, pengantar dari. ya, Pak Dudung. Kementerian itu kan awalnya gegap gempita melaunching Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka itu kan luar biasa karena ada merdekanya itu loh. Dikiranya bahwa dengan terminologi merdeka itu guru bebannya lebih ringan dalam bidang administratif sehingga bisa memfokuskan kepada pembelajaran, pembentukan karakter siswa kita. Tapi nyatanya sekarang tidak merdeka sama sekali itu Pak Dudung ya. Dan lagi pula Pak Dudung, sejak awal kelihatannya tidak ada risk management, risiko manajemen apa yang terjadi jika perencanaan analisis kebijakannya itu tidak terjadi di dalam lapangan. Yang saya lihat gini Pak Dudung, setelah para cendekiawan yang di kementerian itu merencanakan kurikulum, kelihatannya mereka mereka apa ya ter, eh, tidak tidak menemui apa yang diangan-angankan di dunia pendidikan. Sehingga dalam perjalanannya begitu diubah secara tiba-tiba mengenai klasterisasi sekolah, yaitu ada sekolah mandiri berbagi, mandiri berubah, mandiri belajar. Kenapa sejak awal tidak diset seperti itu sehingga kebijakannya itu tentu saja sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, awalnya kan
seolah kita tuh memberi resep obat orang sakit, resepnya sama saja untuk sakit yang berbeda. Gimana ini Pak Duduk, menurut pengamatan PGRI Pak Duduk? Hal-hal yang seperti yang saya katakan ini tadi Pak Duduk. Oke, kalau itu sesuai dengan tahapan yang sudah disiapkan oleh kementerian, bagi PGRI tidak masalah, Prof. Yang jadi masalah adalah setelah sekolah pertama adalah di sekolah yang berkategori sekolah penggerak, sekolah apa namanya, kemudian yang mandiri berbagi. Nah, ini berikutnya, tahun berikutnya itu dipaksa harus ikut melaksanakan kurikulum merdeka. Padahal sekolah-sekolah belum siap, guru-guru belum ada apa namanya pelatihan yang sangat signifikan. Sehingga ini, dan saya mendapatkan informasi keluhan dari teman-teman guru di seluruh Indonesia bahwa sebetulnya guru-guru itu belum begitu siap dengan kurikulum merdeka. Karena dipaksakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kotanya, surat edarannya ada bahwa kalau belum 100% atau 80% mengikuti mandiri berbagi atau mandiri, ini kota kabupatennya menjadi uh, kategori yang kurang baik. Nah, dari sini saya sudah, prosesnya sudah tidak bagus, Prof. Nah, berikutnya yang kedua adalah sekolah-sekolah mengalami kendala. Pertama, ada sekolah betul yang disampaikan oleh Prof tadi, seperti sekolah-sekolah penggerak, itu disiapkan dananya, bos kinerja. Sementara sekolah-sekolah yang mandiri, itu menyesuaikan diri dengan anggaran yang pas-pasan berdasarkan anggaran bos reguler, tetapi harus mengikuti kurikulum merdeka. Bayangkan, Prof. Nah, kalau pola seperti ini terus dipertahankan, saya melihat ada diskriminasi pelayanan. Ada satu sisi sekolah yang disupport anggaran, ada satu sisi sekolah yang masih jauh dari harapan. Jangankan untuk membeli buku kurikulum merdeka, untuk memenuhi kebutuhan sekolah, terutama kekurangan guru, melalui proses yang ada, itu sekolah mengalami kesulitan. Artinya, banyak hal, banyak masalah yang dihadapi dengan kurikulum merdeka dijadikan kurikulum nasional. Ini harus menjadi pertimbangan sehingga apa, Prof? Sekali lagi, jangan sampai gantri menteri, gantri kurikulum. Hmm. Ya, 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 ya. Ada nggak ya eh, yang kita lihat seperti di Amerika, di Inggris, mengganti kurikulum itu perlu waktu 10 tahun. Karena mereka melakukan riset, masalahnya apa sih yang harus diganti itu? Apakah dahannya, bunganya, buahnya seperti dikatakan Pak Duduk tadi. Kemudian setelah itu membuat apa manuskrip yang disebut dengan naskah akademik, membuat produk kurikulum dalam arti produk dan memiliki dokumen, kemudian diuji cobakan, setelah itu dapat feedback, setelah dapat feedback, eh, pilot project ada, dicobakan, setelah itu diimplementasikan dalam keadaan terbatas, baru secara nasional. Nah, dulu kan sebetulnya Menteri mengatakan ketika pandemi itu Pak Dudung, itu kan oke, sekolah boleh memilih kurikulum 13 ataupun kurikulum yang menjadi apa tuh uji coba itu. Tapi kok nyatanya kebijakannya orang digiring ya, karena sebetulnya nggak memaksa Pak Duduk. Mungkin kalau tidak ikut, tidak mendapatkan privilege yang lain gitu. Mungkin begitu Pak Duduk. Mungkin apakah apa mereka kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan apa kayak gitu. Gimana yang di lapangan Pak Dudung? Ya, itu tadi yang tadi saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang menjadi tanda tanya besar dari kami PGRI. Pertama, awalnya adalah prototipe. Oke, kita setuju prototipe bahwa akan ada reform, tapi reformnya dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak melibatkan semua komponen stakeholder pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk organisasi profesi. Tiba-tiba kita diundang untuk uji publik. Uji publik sejatinya ya harus mendapatkan
forum-forum yang sangat cukup dan waktu yang sangat luas. Hanya diberi kesempatan untuk bicara 5 menit. Bagaimana kita menyampaikan sebuah konsep uji publik yang utuh, yang komprehensif di dalam membahas kurikulum. Nah, ini persoalan. Jadi saya tadi sampaikan, Prof, tahapan dalam teori kebijakan banyak yang tidak dilalui, Prof. Sehingga terjadi debat tebal, terjadi masalah, dan menurut teori kebijakan, analisa kebijakan, ya saya banyak belajar dari William Dan bahwa kebijakan yang baik aja kebijakan yang menyelesaikan masalah dan meminimalisir masalah. Jadi ketika terjadi masalah, ada sesuatu tahapan kebijakan yang harus kita kaji. Mengapa ini bermasalah? Karena sejatinya kebijakan harus menyelesaikan masalah dan meminimalisir masalah terkait dengan kepada siapa itu kebijakan diberikan dan bagaimana tujuan kebijakan itu untuk siapa, siapanya itu sudah siap atau tidak, menyiapkannya seperti apa. Ini hal-hal penting sehingga sekolah menjadi nyaman dan benar-benar merdeka di dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jangan sampai kurikulumnya merdeka, implementasinya tidak merdeka. Itu yang kita khawatirkan, Prof. Sehingga guru-guru terkekang inovasi dan kreativitasnya karena terfokus pada bagaimana melihat terus PMM, bahkan guru-guru sekarang disibukkan dengan terus mengamati, terus memperhatikan, terus menginput di PMM, sehingga proses pembelajaran yang harusnya efektif, efisien, saya khawatir bisa terganggu. Dan pelayanan siswa untuk menyelesaikan pencegahan kekerasan di sekolah itu akan terganggu, Prof. Nah, Karena kekhawatiran PGRI seperti itu kemarin disampaikan di BRIN, Bapak Dudung. disampaikan di BRIN, dan BRIN juga sepakat dengan PGRI dari 3 perspektif itu. Tapi nyatanya rekomendasi BRIN, saya mendapatkan informasi dari teman-teman di BRIN, rekomendasi BRIN itu persis apa yang disampaikan paparan dari PGRI, tidak jauh beda, Prof. Tapi nyatanya seperti ini. Padahal ya BRIN itu kan ya satu-satunya mungkin lembaga yang memiliki riset yang kuat, kemudian analisa yang kuat, itu sama juga tidak mendapatkan perhatian yang signifikan, apalagi PGRI, Prof. Mungkin. Jadi tapi saya berdoa optimis bahwa guru-guru akan terus melakukan kerja-kerja positif, kerja-kerja baik, apapun kurikulumnya, siapapun menterinya, dan apapun kebijakannya. Saya atas nama PGRI berterima kasih pada guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah berjibaku, berdedikasi, dan mengawal berbagai kebijakan. Walaupun menteri berganti, kemudian kurikulum berganti, tapi guru-guru Indonesia tetap teguh dengan karya-karya mulia, karya-karya nyata. Itu yang kami bangga, Prof. Oke, baiklah Pak Dudung, baiklah Pak Sekjen. Saya kira sudah banyak perspektif yang kita sampaikan kepada para guru. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pembelajaran bagi semua pihak, dan guru tentu saja mengambil langkah-langkah yang efektif demi untuk pembelajaran peserta didik. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Pak Dudung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.